warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih mencurahkan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa melakukan kegiatan seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lanjutkan kajiannya ya. Tadi disampaikan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun biihsan. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Jadi ini illa an yakhafa itu panjang ya, panjang. Kemudian Allah yuqima banyak panjang. Ya, perhatikan kalau baca Quran, perhatikan panjang pendeknya. Ya. Kemudian fa in khiftum Allah yuqima, panjang lagi manya. Bukan Allah yuqima hududallah. Manya panjang. Fala junaha alaihima, panjang lagi. Fi maqtadas bi. Tilka hududullahi fala ta'taduha. Jadi perhatikan panjang pendeknya kalau baca Quran. Jangan salah, karena nanti artinya salah. Ya. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Nah, ayat ini menjelaskan tentang talak ya. Beberapa hari ini kita membahas tentang bagaimana ketika terjadi masalah ya dalam keluarga antara suami dan istri. Ketika ada masalah, maka seorang suami bagaimana bisa menyelesaikan masalahnya? Karena seorang suami itu adalah pemimpin, seorang imam. Seorang pemimpin, seorang imam ya, idealnya adalah mampu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi, termasuk masalah dengan istrinya. Ya. Kalau ada masalah, selesaikan baik-baik. Tapi kalau kemudian terus bermasalah, ya dimungkinkan untuk pisah. Dimungkinkan untuk pisah, untuk cerai. Tetapi perceraian itu sebaiknya dihindari. Ya. Wajar dalam kehidupan rumah tangga ya. Ini keluarga itu ada masalah. Makanya ya, seorang suami yang baik adalah seorang suami yang bisa mengarahkan, membimbing istrinya dan keluarganya
menjalani kehidupan itu dengan bahagia, mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Ya. Diusahakan untuk tidak bercerai. Ya. Kenapa? Karena keputusan cerai itu ada di suami. Jadi nggak bisa seorang istri kemudian menceraikan suaminya, nggak bisa. Ya. Misalkan seorang istri ya, seorang perempuan kemudian bilang saya ceraikan suamiku, gitu, nggak bisa, nggak jatuh talaknya, nggak terjadi perceraian. Seorang istri hanya bisa menggugat cerai. Ya. Istilahnya kalau dalam pengadilan tuh gugat cerai. Ya. Gugat cerai itu perceraian yang diajukan oleh seorang istri kepada suaminya. Ya. Istrinya tidak dinafkahi, ya, bertahun-tahun gitu, baik lahir maupun batin, itu berhak untuk menggugat cerai, mengajukan gugat cerai kemana? Ke pengadilan. Pengadilannya pengadilan apa? Pengadilan agama. Ya. Kenapa menggugat cerai? Karena suaminya menelantarkannya, suaminya tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun lama gitu. Dibiarkan aja, gak diurusi, gak dikasih nafkah. Maka seorang istri berhak untuk mengajukan gugat cerai, tetapi tidak bisa kemudian memutuskan perceraian. Nanti hak untuk memutuskan perceraian itu berada di tangan suami. Ya. Oleh karena itu seorang suami, ya, ketika terjadi permasalahan dalam keluarganya, maka berusaha untuk tidak memutuskan perceraian. Ya, sebaiknya nih, idealnya ditahan gitu ya, dikasih tahu istrinya, kemudian dia harus berbuat baik kepada istrinya. Ya, harus tanggung jawab. Seorang laki-laki itu harus tanggung jawab. Yang kemudian nikah kemudian gak bertanggung jawab, ya, ini kalian ya harus bertanggung jawab ya sebagai seorang laki-laki. Tapi kemudian kalau nih ada seorang yang kemudian tidak bertanggung jawab kepada istri dan keluarganya, seorang istri berhak untuk melakukan gugat cerai. Ya, nanti ya, kalau sudah dimasukkan dalam pengadilan, gugat cerai nanti tidak akan diproses tuh, akan dipanggil. Ya, dipanggil tuh suaminya, dipanggil istrinya. Untuk apa? Pertama, melakukan perdamaian. Jadi nanti dimediasi. Kata pengadilannya, kata hakimnya, wislah aja cerai. Ya, udah masalahnya diselesaikan aja baik-baik secara keluargaan. Aja putus, ada pisah ku enak. Ya, itu pisah itu apa, sesuatu yang tidak menyenangkan, enak pisah. Gitu. Nah, tapi kalau kemudian tetap enggak, gitu ya, mau pisah aja gitu ya, nanti diproses, nanti diputuskan. Kalau benar ya dua-duanya memang ingin pisah, baru kemudian dijatuhkan putusan talak perceraian oleh pengadilan. Ya, tok gitu ya, bahwa si A dengan si B, ya, karena terjadi permasalahan dalam rumah tangga kemudian tidak bisa diakurkan ini, kemudian terjadi perceraian, maka suami kemudian mengucapkan talak, saya ceraikan, gitu. Ya, saya talak, gitu. Dan satu kali, ya, jatuh talaknya satu kali,
ya, kepada istri. Nah, bisa nggak kemudian ketika dalam proses itu suami balikan lagi? Bisa. Makanya kemarin kan disebutkan ya bahwa apa? Bisa balikan kembali. Ada masa iddah kan? Nah, masa iddah itu salah satu tujuannya adalah barangkali gitu ya, pengen balikan lagi boleh gitu. Ya bagus malah ya. Masa iddah, masa tunggu tuh. Ya. Itu satu kali. Kemudian nih misalkan balikan lagi nih ya, baikan lagi nih suami istri ini ya, akur maning lah ya, padahal udah dicerai, itu satu kali, boleh balikan lagi ya. Wih, terus apa namanya, akur maning gitu ya, sama ada masalah maning gitu ya, kemudian ribut maning ya, suami istri ribut maning, ribut ya, si istri menggugat lagi. Gugat apa? Gugat untuk cerai. Salah. Kemudian diajukan lagi pengadilan, ya, diputuskan lagi cerai, pisah mani. Nah, ini ayatnya nih, at-thalaqu marratan. Tolak itu ya, atau talak ya, menceraikan istri itu 2 kali, jatahnya 2 kali. Jadi kalau nih ya sudah kemudian 2 kali, kemudian mau balik lagi ya, yang ketiga kalinya ya, maka gitu si istri itu ya, itu harus nikah dulu sama orang lain gitu ya. Makanya hati-hati kalau mau menceraikan istrinya, jangan mudah untuk mentalak ya seorang istri, nggak boleh sembarangan ya. Jadi kalau sudah 2 kali ya masih boleh, tapi kalau udah 3 kali ya, maka harus apa? Harus tadi istrinya tuh nikah lagi dengan orang lain, dan nikahnya bukan nikah bohong-bohongan gitu ya. Baru kalau sudah nikah lagi kemudian pisah sama suami yang lain itu, baru kemudian yang suami yang pertama tadi harus boleh untuk menikahi istrinya yang sudah dicerai berulang kali tadi ya gitu. Makanya di sini disebutkan talak itu ya marotan itu 2 kali. Artinya apa? Untuk bisa balik lagi gitu ya, langsung balik lagi itu ya setelah itu tadi ya 2 kali balik gitu. Nah, kemudian ya di sini ada larangan ya seorang suami untuk mengambil sesuatu yang sudah diberikan kepada istrinya. Ya, nih suami istri kemudian cerai, kemudian kata suaminya nih, ya mantan suaminya, udah sini semua yang saya sudah berikan kepada kamu, atau maharnya yang dulu saya berikan ketika nikah diambil lagi, nggak boleh tuh. Itu kan sudah hak istri, nggak boleh diambil lagi. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Kecuali itu ada khawatiran, ketakutan bahwa keduanya itu melanggar perintah-perintah Allah ya. Kalau gugat cerai biasanya gitu ya, itu biayanya dibebankan kepada istri
istri membayar sejumlah ya rupiah gitu ya, biasanya untuk ngurus pengadilannya tuh, karena yang menggugat cerai itu adalah istri ya. Fala junah alaihima fi maqtadat bih ya. Ketika kemudian dikhawatirkan tadi ya, ini keduanya suami istri itu atau salah satunya melanggar, maka baru boleh gitu. Kemudian tilka hududullah fala ta'taduha. Itulah aturan-aturan Allah ya. Maka jangan sekali-kali ya untuk apa? Untuk melanggarnya. Makanya hati-hati ya, aturan pernikahan tuh ya tidak sembarangan gitu ya, ada aturan mainnya. Ya. Kemudian wa may yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang melanggar ya, dia kemudian melakukan apa yang dilarang oleh Allah, melanggar perintah-perintah Allah, ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tetapkan, ya mereka itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat aniaya ya. Kalau orang-orang yang zalim itu ya, pada hakikatnya mereka mendolimi diri sendiri ya gitu. Artinya apa? Dalam ayat ini dijelaskan harus hati-hati kalau kita mau menentukan sesuatu. Seorang suami tidak boleh sembarangan menolak istrinya ya. Begitupun ya, seorang istri menggugat cerai, jangan sembarangan. Hati-hati, dipikir matang-matang, dipertimbangkan matang-matang. Kalau bisa nggak usah cerai lah. Kalau bisa nggak usah pisahan, disangkut enak ya gitu. Ya dulu sebelum nikah dikejar-kejar ya, us nikah kemudian diceraikan, ribet sih ya. Namanya manusia itu gak ada yang sempurna, bener gak? Iya, kita gak sempurna, istri kita atau suami kita juga gak sempurna, manusia ya. Makanya kalau sudah nikah ya harus menerima, kekurangannya diterima, kelebihannya diterima ya, itu. Jangan kemudian sebelum nikah dikejar-kejar ya, ketika udah nikah ditendang jadi bukan, wah lenak ternyata gitu ya, gitu. Ya, nah kita sebagai seorang manusia harus memaklumi bahwa tidak ada manusia itu yang sempurna, pasti ada kekurangannya, dan kita harus menerima kekurangan, kelebihan pasangan hidup kita ya. Oleh karena itu nanti ketika kalian mau menentukan nikah dengan siapa, yang hati-hati, jangan sembarangan ya. Udah ngebet nih ketemu orang di jalan, kemudian suka ini langsung nikah gitu. Jangan begitu, hati-hati. Caranya gimana? Istikharah dulu ya, misalnya nanti gede ya, semuanya udah dewasa nih ya, itu begitu, istikharah dulu, hati-hati untuk menentukan pilihan siapa nih pasangan hidup saya ya, siapa suami saya, siapa istri saya. Harus tadi melibatkan Allah ya, supaya apa? Supaya Allah pilihkan yang terbaik buat kita ya. Karena kalau asal-asalan terus asal kawin ya, wah bisa jadi masalah. Oleh karena itu tadi nanti suatu saat ya kalian akan tadi menikah ya, menentukan pasangan hidup itu ya tidak boleh sembarangan, tidak boleh asal-asalan ya. Kalian harus istikharah dulu ya, yakin dulu gitu, sehingga nanti kalau menikah nggak terjadi masalah yang besar sehingga terjadi perpisahan ya. Itu kenapa? Karena kalau terjadi perpisahan tadi aturan-aturannya ketat, tidak boleh sembarangan
nikah balik maning, nikah maning balik maning, nikah maning balik maning. Itu kayak dolanan baik. Ya. Gitu. Oleh karena itu ketika mau nikah tadi, ya ada hal yang kemudian harus dilakukan supaya kita yakin bahwa kita milihnya nggak salah. Ya. Gitu. Nah, mudah-mudahan kita semuanya ya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqomah beribadah kepada Allah, dan Allah berikan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat kepada kita semuanya. Ala dunia wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi